Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau sharing-sharing terkait bagaimana sih caranya kita membuat video ya dari PowerPoint ataupun PPT. Nah, sebelum lebih lanjut silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel Psikologi Menjawab dan juga kepoin ya video-video Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi Anda semuanya. Nah, baik sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita akan sharing atau saya akan sampaikan terkait caranya bagaimana sih kita membuat video ya dari PPT ataupun PowerPoint. Nah, tentu ini sangat penting sekali untuk kuliah online ataupun untuk konten YouTube ya. Nah, yang dibutuhkan cukup sederhana ataupun cukup simple. Kadang kita kan ingin menyampaikan materi ya, terutama dengan audio visual atau sekarang misalnya kuliah online jarak jauh sehingga butuh yang namanya video. Jadi PowerPoint kita itu kita bisa buat video. Yang kita butuhkan pertama adalah PPT ataupun PowerPoint ya. Kemudian berikutnya tentu narasi ataupun penjelasan setiap slide-nya. Kemudian pengubah dari TS ke MP4. Nah, ini karena soalnya nanti videonya tidak langsung di-save ke MP4 ya. Nah, biar bisa diputar ke Windows Media Player mesti dibuat MP4 ataupun kalau misalnya dibuat konten YouTube ya dibuatnya MP4. Nah, jangan khawatir untuk link situsnya, untuk pengubahnya dan kemudian membuat PPT-nya ya sebagaimana yang ada di video ini nanti saya sampaikan atau saya tuliskan di kolom deskripsi video. Silahkan untuk cek di bawah ya. Nah, pertama adalah PPT. Ini sudah saya siapkan ya contohnya. Ini PPT saya. Jadi kita simulasikan di sini bagaimana kita membuat video dari PowerPoint ataupun PPT ya. Ini contohnya slide saya ini ada 7 ya, 7 ya, mulai dari halaman judul yang pertama, terus kemudian isi 1 2 3 4 5 6 dan kemudian 7-nya adalah ucapan terima kasih. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan itu adalah narasi dari tiap slide. Ya, narasi tiap slide. Bagaimana caranya? Secara sederhana, yang kita butuhkan di sini adalah alat perekam ya. Jadi alat perekam bisa menggunakan HP ya untuk kemudian merekam audio. Jadi kita misalnya nih untuk slide pertama seperti ini, misalnya kita bisa narasikan ya. Kita awal dengan pembukaan misalnya, saya contohkan saja ya. Nah, nanti recordnya udah siap, terus kemudian klik mulai. Nah, mulai ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita sampai ke bab 10 ya. Nah, temanya tentang perancang evaluasi pembelajaran anak usia dini. Oke, terus kemudian di stop, terus kemudian di save ya. Agar lebih mudah silahkan untuk di save sesuai dengan slide-nya. Misalnya slide 1 ya, tulis saja S1 misalnya ya. Nanti slide 2 S2 ataupun misalnya tulis 1 2 3 ya boleh ya angka. Yang penting bisa memudahkan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya caranya bagaimana? Nah, kita gabungkan dulu ya, gabungkan antara gabungkan PPT dengan audio. Nah, audio. Jadi kita gabungkan. Nah, caranya bagaimana? Kita ke sini ya. Ke slide-nya nih. Saya sudah siapkan audio saya sehingga saya nggak perlu rekaman juga, dan saya kira buat Anda semuanya juga sudah
istilahnya apa ya, sudah bisa lah melakukan rekaman sendiri secara mandiri, tidak perlu ada tutorialnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita insert ini, ada home, sampainya ada insert. Ya, insert masukkan, cari yang disebut insert audio. Ini ada pilihannya, ada banyak ya, tapi pilih aja yang audio. Nah, kita ingat-ingat tadi untuk meletakkan meletakkan filenya ya, filenya itu di mana ya, file audionya. Nah, itu kita mesti ingat-ingat sehingga jangan sampai nanti kelupaan ya naruhnya di mana. Oke. Nah, kita akan nah di sini ya. Jadi seperti ini tampilannya, kita cari ya audionya di mana. Saya tadi udah siapkan, di semuanya ada di sini. Nah, sini nih ya. Ada slide 1, itu saya namakan 1A. Ya. Oke, nah di sini ya. Kita pojokkan aja biar tidak mengganggu, taruh di pinggir seperti ini. Nah, ini kalau mau kita cek juga bisa kita putar di sini ya. Oke, baik. Nah, berikutnya untuk slide 2 sama ya. Prosedurnya sama, insert seperti itu. Jadi yang slide 2. Oke, kita taruh di pojok kiri ya, di mana aja boleh sebenarnya ya. Nah, ini seperti ini kalau misalnya diputar ya, kalau diputar. Oke, terus kemudian slide yang ke-3. Oke, saya masukkan semuanya saja ya. Slide 3. Terus kemudian ada slide 4. Oke. Terus kemudian ada slide 5. Nah, kenapa sih mesti masing-masing slide kemudian satu penjelasan, satu file seperti itu? Karena ini nanti sifatnya, panjangnya atau durasinya slide itu akan disesuaikan dengan audionya atau penjelasannya. Jadi tenang saja, tidak perlu mengatur ya. Misalnya, oh ini ceritanya panjang nih, penjelasannya panjang misalnya. Jadi akan otomatis panjang ya, sesuai dengan narasi di audionya. Nah, seperti itu ya. Nah, langkah berikutnya apa ketika kita sudah memasukkan semuanya, semua audionya ya. Nah, kita save, kita simpan. Ini semuanya sebenarnya nggak ada sesuatu yang khusus ya. Ya, langsung disimpan, save as. Nah, ini pilihannya ada banyak ya sebenarnya di save as ini, tapi kita langsung pilih saja untuk save as video exporting. Kelihatan nggak di situ ya? Pokoknya ada tulisan video exporting. Nah, di sini bentuknya nanti adalah ya, seperti ini ya. Bentuknya itu adalah titik TS ya. Nah, ini yang belum langsung MP4. Jadi bentuknya masih TS ya, kita save aja. Nah, kita tunggu beberapa waktu untuk kemudian mengekspor ya. Nah, kita sudah punya file tadi ya, file yang bentuknya adalah TS. Langkah berikutnya adalah kita akan ubah file TS ini menjadi MP4 ya. Nah, bentuknya video MP4. Nah, seperti itu. Nah, yang kita butuhkan apa setelah ini? Jadi kita akan menggunakan, tidak perlu mengunduh software ataupun aplikasi, ada yang online yang kita bisa gunakan.
Nah, kita tengok dulu ya sambil menunggu videonya. Nah, namanya Conversio. Ini Conversio ya. Tulisannya Conversio. Convertio. Nah, oke. Ini pakainya. Ya sebenarnya ada banyak pilihan yang bisa dipakai ya. Di sini saya menggunakan Conversio. Nah, ini ketika sudah selesai ya tadi ya, mengkonvertnya jadi TS tadi, mengekspornya akan tampil seperti ini ya. Oke, baik, kita nggak usah kita cek ya, kita close saja. Terus kemudian langkah berikutnya nih, yaitu kita akan masukkan filenya, kita convert nih yang TS tadi ya, yang TS mana nih, yang ini ya, kita ubah menjadi MP4, kita cari di sini. Nah, ini kan bentuknya TS ya. Nah, kita cari yang MP4 audio, maksudnya audio. Nah, ini oke. Langsung kita konversi. Nah, di sini akan ada proses upload ya. Jadi kita akan ada upload, menunggu beberapa waktu untuk kita bisa istilahnya terupload ya. Nah, maka sebelum itu sambil kita menunggu, silahkan untuk bisa sambil melihat-lihat ya channel Psikologi Menjawab. Barangkali ada yang dibutuhkan, misalnya nih referensi audio, foto, video yang gratis, jadi memang bebas copyright. Terutama kalau misalnya kita mau kuliah online ataupun yang kita publish ya, pastikan memang tidak terkena hak cipta ya. Kita hargailah semua karya kan punya hak ciptanya ya, kecuali memang sudah di common ya, copyright, bebas copyright lah intinya itu ya. Terus ada tutorial bikin video juga. Terus kemudian juga barangkali membutuhkan ini ya, tutorial membuat soal ujian dengan Google Form sehingga mudah untuk koreksinya. Oke, kita lihat nampaknya sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai jadi MP4 ya. Berarti kita udah selesai juga nih bahan kita. Nah, berikutnya nanti kita cek ya. Kita akan tampilkan bagaimana sih hasilnya, seperti itu ya. Bagaimana hasilnya ketika kita sudah punya ini bentuknya MP4 itu hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, baik buat semuanya. Jadi itulah tadi ya terkait sama tutorial bagaimana cara kita mengubah PPT menjadi MP4 yang kemudian kita bisa gunakan untuk kuliah online. Nah, cukup sekian dari kami, dari saya ya. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Videonya nanti akan saya tampilkan setelah ini ya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe Psikologi Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merancang valuasi pembelajaran anak usia dini ya. Nah, pada kesempatan kali ini secara ringkas itu terdiri dari 3 bagian ya. Hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah data yang memadai dan berkualitas. Kemudian yang kedua, evaluasi digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.
Dan yang ketiga adalah penetapan tujuan yang jelas. Nah, data yang memadai atau berkualitas itu terkait sama data yang benar, yang kemudian juga ini menunjukkan kemampuan anak, bukan dibuat-buat, artinya orisinal dan harus otentik. Sedangkan evaluasi digunakan untuk dasar pengambilan keputusan, artinya karena memang evaluasi di sini akan digunakan untuk sekolah ya, di dalam membuat feedback ataupun pengambilan keputusan, karena itu penting kerjasama antara teman sejawat dan keluarga anak. Kemudian penetapan tujuan yang jelas. Nah, kejelasan tujuan akan menjadi langkah awal sekaligus menentukan untuk langkah-langkah berikutnya. Penetapan tujuan evaluasi. Nah, di dalam penetapan tujuan ini penting kiranya untuk kemudian menentukan ya tujuan evaluasi, yaitu mengapa harus melakukan evaluasi, lalu apa yang mau dievaluasi. Terus kemudian definisi operasional evaluasinya itu apa maksudnya ya. Aspek-aspeknya apa, lalu indikator yang menunjukkan aspek tersebut apa saja. Kedua, metode. Nah, tentukan metode evaluasi. Dari mana saja data diperoleh, terus bentuk datanya seperti apa, bagaimana cara memperoleh data, dan kemudian metodenya seperti apa, alat ataupun sarana yang digunakan apa saja, lalu kapan akan dilakukan ya. Ketiga, analisis data. Nah, analisis data ini terutama ya setelah pengumpulan data dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah analisis. Mulai dari mengelompokkan data, terus kemudian interpretasi data, dan kemudian membuat justifikasi ya ataupun penilaian. Keempat, pelaporan. Nah, pelaporan ini adalah penyajian hasil evaluasi dalam bentuk laporan ya. Jadi laporan dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan ini harus komunikatif, mudah dipahami. Rekomendasi yang diberikan juga harus jelas dan bisa dilaksanakan ya. Bukan kemudian katakanlah ada rekomendasi tapi memang nggak bisa dilaksanakan, ya percuma saja ya. Demikian materi kali ini, cukup sekian ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.